Distribusi menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan manusia. Pengertian distribusi yaitu penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dalam buku pengantar ilmu ekonomi makro karya Gilarso SJ, proses distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Distribusi itu menjadi bagian penting dari seluruh proses kegiatan ekonomi. Yang dewasa ini biasa disebut dengan pemasaran. Perdagangan dan perhubungan atau pengangkutan menyelenggarakan suatu fungsi yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern. Adanya penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen mendorong kelancaran pemasaran. Tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi dari kegiatan ekonomi adalah 1. Fungsi distribusi sebagai informasi. 2. Fungsi distribusi sebagai promosi. 3. Fungsi distribusi sebagai negosiasi. 4. Fungsi distribusi sebagai pemesanan. 5. Fungsi distribusi sebagai pembiayaan. 6. Fungsi distribusi sebagai kepemilikan. Sistem distribusi. Tujuan sistem distribusi supaya barang-barang hasil produksi sampai ke konsumen dengan baik. Selain itu juga memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia di masyarakat. Sistem distribusi harus dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Sistem distribusi terbagi menjadi dua, yakni 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat konsumen oleh produsen tidak melalui perantara. Contoh dari distribusi langsung seperti nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. 2. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara, tidak produsen langsung. Contohnya, bisa lewat pedagang yang membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa merubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Faktor yang mempengaruhi distribusi. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam distribusi, hasil produksi yang disalurkan kepada konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. 1. Faktor pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar merupakan tempat orang jual beli. Pada faktor pasar, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, seperti jumlah konsumen, letak geografis, jumlah pesanan atau kebiasaan dalam pembelian. Faktor barang. Pertimbangan dari segi barang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang. Kemudian, mudah rusaknya barang, standar barang dan pengemasan. Barang dari jenis makanan dan bukan makanan tentu berbeda proses distribusinya. Barang yang mudah rusak dan tahan lama juga tentu berbeda dalam proses distribusinya. Faktor perusahaan.
Pada faktor perusahaan, pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana atau pendanaan. Tidak hanya itu, tapi juga pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara. Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.